Barcelona dituntut jadikan Lamine Yamal sebagai pemain dengan gaji tertinggi. Barcelona berambisi mengamankan masa depan bintang mudanya, Lamine Yamal, dengan kontrak jangka panjang pada akhir musim. Namun, proses negosiasi belum sepenuhnya rampung, dan kini muncul tuntutan besar dari kubu sang pemain, jadikan Yamal pemain dengan gaji tertinggi di klub. Presiden Barcelona, Joan Laporta, sebelumnya telah menyatakan bahwa Lamine Yamal memang membutuhkan perlakuan khusus. Ia juga menekankan bahwa gaji sang pemain harus sesuai dengan performa, bukan usianya. Itu menjadi sebuah pernyataan yang mempertegas pentingnya peran Lamine Yamal dalam skuad utama Barcelona, meski usianya masih sangat muda. Menurut laporan dari Victor Navarro, perwakilan Lamine Yamal telah meminta pihak klub untuk menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di tim utama. Alasannya, Lamine Yamal disebut sebagai pemain paling kreatif, paling unik, dan paling banyak diminati untuk wawancara media, sebuah kombinasi langka yang dinilai memberikan dampak besar, baik di dalam maupun luar lapangan. Tak hanya itu, kubu Yamal meyakini kehadirannya berdampak besar terhadap komersialisasi klub, terutama jika nanti resmi mengenakan nomor punggung keramat, nomor 10, warisan nama-nama legendaris seperti Lionel Messi dan Ronaldinho. Pihak Barcelona, menurut Navarro, memahami potensi luar biasa yang dimiliki Lamine Yamal. Namun, mereka juga berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, memberi kontrak besar terlalu dini, yang kemudian jadi beban finansial berkepanjangan. Contoh terdekat adalah Robert Lewandowski dan Frenkie de Jong, dua pemain dengan gaji tertinggi saat ini, yang belakangan menjadi pusat isu pengurangan gaji demi menjaga stabilitas keuangan klub. Tidak diragukan lagi, Lamine Yamal adalah salah satu prospek paling bersinar dalam sepak bola Eropa saat ini. Namun, tuntutan untuk menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di usia belia bisa menjadi pedang bermata dua. Sementara di satu sisi, Barcelona ingin mempertahankan permata akademi dari godaan klub-klub besar lainnya. Lalu, lonjakan gaji yang drastis dapat menciptakan ketimpangan dalam skuad dan tekanan yang terlalu besar bagi pemain muda. Akhir dari negosiasi ini akan sangat menentukan tidak hanya masa depan Yamal, tetapi juga arah kebijakan Barcelona dalam membangun tim masa depan, yang sehat secara finansial namun tetap kompetitif di level tertinggi. Barcelona catat pendapatan 950 euro juta di 2025, cukupkah untuk Gaet Erling Haaland? FC Barcelona mengumumkan pendapatan klub yang mencapai 950 juta euro untuk tahun fiskal 2024/2025, menunjukkan pemulihan finansial yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joan Laporta. Angka ini menandakan langkah besar klub untuk menstabilkan keuangan setelah beberapa tahun menghadapi tantangan ekonomi. Dengan pendapatan ini, muncul spekulasi apakah Barcelona kini memiliki daya finansial untuk merekrut bintang Manchester City, Erling Haaland, pada bursa transfer musim panas 2025. Pendapatan 950 euro juta, sumber dan dampaknya. Menurut laporan keuangan klub, pendapatan sebesar 950 juta euro berasal dari berbagai sumber, termasuk hak siar, sponsor, penjualan tiket, dan pendapatan komersial dari renovasi Camp Nou yang mulai menunjukkan hasil. Peningkatan ini juga didukung oleh performa apik tim di La Liga dan Liga Champions musim ini, yang meningkatkan daya tarik klub bagi sponsor dan investor. Pendapatan ini adalah bukti kerja keras kami untuk membawa Barcelona kembali ke puncak, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kami kini dalam posisi yang lebih kuat untuk bersaing di pasar transfer, ujar Laporta dalam konferensi pers. Dilaporkan TV3, Erling Haaland disebut-sebut bakal jadi incaran Barcelona untuk gantikan Robert Lewandowski. Haaland sudah sukses di Manchester City, barangkali tertarik menjajal La Liga dan menghadapi Kylian Mbappe di Real Madrid. Presiden Barca, Joan Laporta ditanya soal hal tersebut. Laporta menjawab singkat, tidak ada yang mustahil katanya. Bisakah kami merekrut Haaland? Tidak ada yang mustahil, tapi kami tidak memikirkan itu sekarang. Haaland juga baru memperpanjang kontraknya di Man City, kata Laporta. Erling Haaland terikat kontrak di Manchester City sampai musim panas 2034. Nilai pasarnya kini ada di angka 200 juta euro atau setara 3,7 triliun rupiah.
Don Deal, Barcelona selesaikan transfer pertama untuk bursa musim panas. Barcelona mulai mengambil langkah awal untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka dengan menjual seorang pemain muda ke klub Serie A Como. Menurut laporan Gigantes, Barcelona telah menjual bek muda Alex Valle ke Como sebagai bagian dari upaya mereka untuk melonggarkan alokasi gaji dan membantu Hansi Flick dalam mendaftarkan pemain baru di bursa transfer nanti. Transfer bek 21 tahun binaan La Masia itu menjadi penjualan pertama Barca pada musim panas 2025. Masalah keuangan Barcelona bukan hal baru. Sepanjang musim 2024-25, mereka terlibat drama pendaftaran pemain yang membuat masa depan Dani Olmo dan Pau Victor sempat terancam. Sukses menjuarai La Liga dan Copa del Rey serta mencapai semifinal Liga Champions memang membantu meningkatkan pendapatan klub, tapi penjualan Valle ke Como tetap menjadi langkah penting dalam menyeimbangkan neraca keuangan klub. Valle sempat dipinjamkan ke Celtic, sebelum Como memboyongnya dengan status pinjaman jangka pendek pada Januari lalu. Setelah tampil dalam 14 pertandingan, klub asuhan Cesc Fabregas itu memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai 6 juta euro, dengan 4 juta euro dibayar di muka dan 2 juta euro dalam bentuk variabel. Barcelona tetap memegang teguh filosofi mereka soal pembinaan pemain muda. Gerard Martin kini diplot sebagai pelapis Alejandro Balde meski tampil kurang meyakinkan saat melawan Inter di UCL. Bek kiri 23 tahun itu baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028, dan akan berjuang untuk merebut tempat di tim utama dari Balde yang sebenarnya merupakan juniornya. Selain itu, Jofre Torrens juga mendapatkan perpanjangan kontrak serupa setelah Direktur Olahraga Barcelona Deco terkesan dengan penampilannya bersama tim U19 dan Barca Athletic. Till my shadow turns to sun rays.